Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini masih kitab Yesaya, sesi ke-6, lanjutan dari sesi yang lalu. Dan topik malam ini sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Mengapa Israel menolak Mesias? Tepatnya menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, ini akan sangat menarik. Kita ikuti ya Bapak Ibu. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, berikan kami hikmat, marifat, agar kami boleh mengerti dan merasakan kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan di dalam kebenaran. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Malam ini sesi ke-6 Kitab Yesaya. Dengan topik mengapa Israel menolak Mesias. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ya, lebih tepatnya itu mengapa ketika itu di zaman Yesus Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Nanti kita bahas di zaman sekarang juga, ya. Kita mulai dari zaman itu dulu. Mengapa ketika itu Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Bapak Ibu perlu kita ingat bahwa di zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu sedang di dalam penjajahan Romawi, diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan keras, ya. Jadi mereka sedang mengharapkan kedatangan Mesias, di mana Mesias itu akan mengusir penjajahan Romawi. Mengusir Romawi dari Yerusalem maupun dari seluruh tanah perjanjian. Hal ini didasarkan pada nubuatan kitab-kitab yang di perjanjian lama. Mereka sangat percaya dengan nubuatan itu, bahwa Mesias akan datang membebaskan. Nah, jadi Mesias yang diharapkan adalah seorang raja pejuang. Pejuang secara militer, ya. Itu yang kuat dalam hal militer. Contohnya seperti Daud, Salomo, bahkan lebih hebat dari itu. Makanya disebut Mesias. Nah, tentu saja Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Makanya mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka kecewa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara ingat nggak Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai? Apa kata orang-orang? Hosana, Hosana. Hosana artinya apa? Tolonglah kami, tolonglah kami. Banyak orang mengartikan Hosana itu pujilah Tuhan, kan salah. Hosana itu tolonglah kami. Hosana, Hosana, terpujilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Disambut sebagai, diharapkan sebagai Mesias. Yang bisa membebaskan Israel dari Romawi ketika itu. Tidak hanya itu, supaya membangun kerajaan, memulihkan kerajaan Israel. Bapak Ibu Saudara ingat nggak? Dulu waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, para murid bertanya apa kepada Tuhan? Tuhan, kapan kau pulihkan kerajaan Israel? Jadi mereka dalam pikiran mereka itu Mesias itu akan membuat kerajaan di bumi, memulihkan kerajaan Israel. Nah, itu maksud mereka ya. Jadi tentu saja Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Akhirnya mereka yang teriak-teriak Hosana, Hosana, jangan-jangan mereka juga yang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Karena kecewa. Bisa juga. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, nubuatan tentang Mesias itu apa saja sih? Ada banyak sekali, Bapak Ibu. Ada 300-an lebih. Nah, malam ini kita hanya akan membahas sebagian kecil saja, ya. Contohnya Yeremia ayat 20, pasal 23, ayat 5 dan 6. Saya bacakan ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan,
firman YHWH bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Bahwa YHWH akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil ini kita tahu konteksnya adalah Mesias. Ya, bentar saya kasih warna. Iya, ini Bapak Ibu. Konteksnya adalah Mesias. Mesias itu dari keturunan Daud. Semua orang tahu. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Itu yang mereka harapkan. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. YHWH keadilan kita. Jadi Sang Mesias akan disebut YHWH keadilan kita. Lalu siapa YHWH yang di sini? Firman YHWH. Tentu saja Allah Bapa. Makanya ayat ini membuktikan bahwa Yahweh itu Allah Bapa sebenarnya. Sang Mesias atau kita kenal kemudian Yesus disebut Yahweh keadilan kita. Ya. Nah, Yesus ketika itu bukan seperti yang dinubuatkan ini, yaitu akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Negeri mana? Yehuda. Jadi mereka berpikir Yesus itu jadi raja di bumi, gitu, ya, raja di Israel, sehingga Israel menjadi aman, hidup tentram. Begitu, saudara. Nah, jadi dengan demikian, maka Yesus tampil mengecewakan orang Yahudi, tidak sesuai nubuatan itu. Ya, nah ini contoh lagi. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Coba kita baca ya, Yesaya pasal 11. Yesaya pasalnya yang ke-11, coba kita baca. Ayat 1 sampai 10, saudara. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Mesias itu keturunan Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Keturunan Isai atau menantunya Isai. Bisa juga. Ya. Ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Semuanya masih cocok semua. Tetapi ketika kita sampai di ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Lembu dan beruang akur, saudara. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ayat 8, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Di zamannya Yesus ini tidak terjadi. Makanya tidak sesuai nubuatan. Mereka benar-benar percaya bahwa Mesias itu kalau datang, di samping membebaskan Yahudi dari penjajahan Roma, membuat negeri tentram, juga membuat surga di bumi. Bayangkan, beruang bisa sama-sama dengan lembu, ya, domba dan macan tutul, anak anak bayi atau anak balita main-main dengan ular tedung, ular beludak, itu suasana seperti surga gitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, saudara, orang Yahudi itu hermeneutiknya kebanyakan adalah secara harafiah. Kalau ini diartikan harafiah, maka zamannya Tuhan Yesus belum terjadi. Begitu ya. Coba kita lanjutkan dulu. Ya, ya. Jadi Mesias yang diharapkan
Jadi orang-orang Yahudi itu mengharapkan seorang raja pejuang seperti Raja Daud, bahkan lebih hebat. Seorang pemimpin yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajah dan memulihkan kerajaan Israel. Bahkan menciptakan surga di bumi. Ini luar biasa nih, harapannya seperti itu. Sebab ayat-ayat itu diartikan secara literal atau harfiah. Nah, Yesus bukan Mesias semacam itu pada kelahirannya di bumi. Nanti kedatangannya kedua, ya benar. Ya, itu pun bukan di bumi ini. Yesus bahkan bukan menyelamatkan secara fisik. Ia pun mati akhirnya. Dihukum mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus ditolak oleh bangsanya zaman itu. Karena tidak sesuai dengan nubuatan. Orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias ketika mereka mengalami kehancuran Yerusalem dan dibuang ke Babel. Ketika mereka ada di Babel, mereka rindu balik ke Yerusalem, ke tanah yang dijanjikan Tuhan, mengembalikan kerajaan Israel. Makanya mereka mengharapkan adanya Mesias, Sang Juru Selamat. Di Babel mereka berdoa agar suatu hari nanti ada sosok Mesias yang akan menyelamatkan mereka dan kembali ke tanah mereka. Mengembalikan kerajaan Israel Raya. Seperti zamannya Raja Daud atau Salomo yang memerintah dengan damai dan sejahtera. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi, saudara, eh, pada zamannya Yesus, orang Yahudi mengharapkan Mesias, yaitu yang diurapi, yaitu Kristus, seorang raja yang dipilih Tuhan, yang akan membebaskan mereka. Tetapi hal itu tidak dijumpai mereka. Malahan pada zaman itu, yang memilih imam besar bukan Tuhan, tapi Romawi. Bukan dari keturunan Harun seperti yang diajarkan oleh Taurat. Romawi juga memilih raja, yaitu Herodes Agung bagi mereka, bagi orang Yahudi. Padahal Herodes bukanlah orang Yahudi, tetapi orang Arab. Nah, ini uh, orang Yahudi kecewa sekali dengan Yesus. Tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nubuatan juga. Ya. Nah, kalau saat ini, waktu itu benar begitu. Tapi kalau hari ini orang Yahudi yang ada yang masih menolak Yesus sebagai Mesias, apa alasannya? Karena orang Kristen dianggap salah tafsir tentang perjanjian lama. Orang Kristen seringkali mengambil sepotong kalimat dari perjanjian lama lalu dicocok-cocokkan dengan kemesiasan Yesus menurut orang Yahudi. Dan orang Yahudi menolak kitab perjanjian baru. Itu bukan kitab suci, kata mereka. Makanya mereka cuma pakai perjanjian lama. Agama mereka disebut agama Yahudi atau agama Musa atau Yudaisme. Ya. Nah, contohnya nih Mazmur 41 ayat 9. Ya. Di Mazmur 41 ayat 9 demikian. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini oleh orang Kristen dianggap sebagai Yudas. Padahal kalau kita baca ayat 10-nya itu tidak mungkin Yudas. Coba ya saya bacakan ya. Mazmur pasal 41 ayat 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini Yudas ini gitu, kata sebagian orang Kristen. Padahal kalau kita baca ayat 10-nya, tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku, dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Nah, kan nggak cocok. Yesus nggak begitu. Ya, itu sebabnya sebagian orang Yahudi berpendapat orang Kristen itu suka nyocok-nyocokin. Ya, nah oke. Sebenarnya banyak juga sih dari pihak kita yang memang baca Alkitab cuma sepotong terus diartikan suka-suka sendiri.
Itu menyedihkan loh sebenarnya. Ya, oke kita lihat dulu lanjutannya. Ya, jadi saat ini kenapa orang Yahudi juga menolak Yesus sebagai Mesias? Yaitu tadi salah satunya. Karena Yesus tidak memenuhi nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan Mesias. Contohnya Yesaya 43 ayat 5. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Nggak terjadi itu di zamannya Yesus waktu itu. Ya, Yehezkiel 37 ayat 26 misalnya. Itu ada kalimat dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ternyata bait Allah malah hancur. Pasti bukan Mesias ini. Mesias belum datang, begitu menurut orang Yahudi. Ya, di Yesaya 26 ayat 19, ya Tuhan, lalu di tengah-tengahnya ada kalimat mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Akan terjadi kebangkitan. Ternyata di zamannya Yesus tidak ada kebangkitan. Jadi bukan Mesias ini, gitu menurut orang Yahudi. Mereka tidak tahu bahwa kebangkitan itu nanti kedatangannya yang kedua kali. Ya, tapi kalau menurut Yesaya, menurut mereka harusnya ketika Mesias datang, Yesus datang ternyata tidak. Berarti makanya itu bukan Mesias kata mereka. Ya, oke. Apalagi, misalnya Yesaya 2 ayat 4 dan 11 ayat 6 misalnya. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Tidak ada lagi perang. Padahal ada perang terus. Nah, terus Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nggak cocok dengan uh, Yesus di sini. Raja seluruh bumi. Ya, kedatangan yang pertama bahkan mati di kayu salib. Oke, berikutnya. Jadi mengapa saat ini Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Minimal ada 4 ini, saudara. Orang Yahudi waktu itu hidup di bawah penjajahan Romawi yang kejam, sehingga mengharapkan Mesias sebagai juru selamat militer yang membebaskan dari penjajahan Romawi dan memulihkan kerajaan Israel menjadi raja di bumi. Tapi Yesus tidak jadi raja di bumi. Malah Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini. Jadi orang Yahudi bilang, bukan Mesias. Gitu. Yang kedua, ajaran Yesus sebagai anak Allah dianggap bidat oleh orang Yahudi. Karena menyimpang dari ajaran monoteisme. Bapak Ibu Saudara perlu ingat ya, pengakuan iman orang Yahudi itu Shema Israel itu bahwa Shema Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa satu, ya. Nah, itu itu sebabnya. Yang ketiga, perbedaan tafsir Perjanjian Lama oleh orang Yahudi dan orang Kristen beda. Yesus dianggap tidak mengenapi nubuatan tentang Mesias. Yang keempat, Perjanjian Baru dianggap bukan kitab suci oleh orang Yahudi. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, faktanya bagaimana? Nah, yang penting faktanya. Kebenaran sesuai fakta. Ternyata banyak nubuatan di Perjanjian Lama digenapi di Perjanjian Baru oleh Yesus. Faktanya begitu. Kalau cuma satu atau dua yang digenapi, itu kebetulan bisa. Tapi kalau 300 nubuatan digenapi pada satu orang pada pribadi Yesus, maka itu tidak mungkin kebetulan. Coba saja saudara adakan cocok-cocokan pada siapa pribadi yang lain. Nggak bisa cocok. Hanya Yesus yang memenuhi, yang menggenapi semua nubuatan itu. Bahkan di kitab Perjanjian Baru, Yesus sendiri yang mengkonfirmasi apa yang dinubuatkan oleh di Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Baru secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak dari yang terpuji. Maksudnya anak Allah.
Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini contohnya. Bapak Ibu nanti saudara bisa baca diulang ya. Nanti bisa baca pelan-pelan. Ini contohnya. Mesias dilahirkan dari seorang perawan. Dinubuatkan di Yesaya 7 ayat 14. Dijelaskan di minimal dua ini. Matius 1, 2, 3 dan Lukas 1 ayat 31, 34 sampai 35. Dikatakan Mesias akan melayani di Galilea. Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Digenapi di Matius 4 ayat 13 sampai 17. Itu maksudnya Yesus gitu. Allah akan menyiapkan utusan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Maleakhi 3 ayat 1. Ternyata itulah Yohanes Pembaptis. Bisa dibaca, saudara. Genapi selalu penggenapannya di Perjanjian Baru. Lah kalau orang Yahudi tidak menganggap Perjanjian Baru itu kitab suci, nggak ada solusinya. Karena semua penjelasan penggenapan ada pada Yesus di Perjanjian Baru. Gitu ya. Mesias akan berkenan bagi Allah dan menerima roh Allah. Itu ada Yesaya 42 ayat 1. Digenapi di Matius ini dan ini ya. Saya cuma mau bacakan salah satu saja. Roh Tuhan Allah ada pada Mesias itu dinubuatkan di Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Coba saya bacakan ya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ini ayat yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini dibaca Tuhan Yesus dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret, ia di situ adalah Yesus ya, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, ke sinagoga. Saudara. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis tadi yang saya baca itu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta dan seterusnya. Ini dibaca oleh Tuhan Yesus. Ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Semua orang lalu melihat itu mau menjelaskan apa tentang ayat itu. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maksudnya, yang dimaksud kitab Yesaya itu aku. Orang-orang marah karena mengaku Mesias. Kemudian Mesias akan naik keledai masuk ke Yerusalem. Itu Zakaria 9 ayat 9. Ternyata Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai. Di Markus 11 ayat 7 sampai 9. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Di Mazmur 110 ayat 1 ini menarik nih. Mazmur 110 ayat 1. Oke. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan Guru Besar, YHWH, kepada Tuanku. Kalau ini dalam bahasa Indonesia kurang bisa dimengerti. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Mazmur Daud, demikianlah firman Adonai, kepada Adonai juga.
Tuanku. Yang satu YHWH, yang satu Adonai kecil. Dan sang Adonai kecil ini dikatakan demikian, duduklah di sebelah kananku, di sebelah kanan YHWH. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu Mesias tuh. Ya. Nah, ternyata kita baca Matius 22, apa yang terjadi? Ayat 41 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Orang Farisi tahu persis Mesias itu anak Daud. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada orang-orang Farisi itu. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia, Mesias itu tuannya, ketika ia berkata yang tadi itu, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut Mesias itu Tuan, bagaimanakah mungkin ia juga anaknya Daud? Masa menyebut keturunannya sendiri Tuan? Ayat 46. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Itu orang-orang Farisi itu tahu loh sebenarnya. Bahwa Mesias itu keturunan Daud. Tapi kok Daud sendiri memanggil kepadanya Tuan, Adonai. Apa ini? Nah, orang Farisi tahu jawabannya sebenarnya. Tapi mereka menghindar bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Jadi Yesus keturunan Daud, saudara. Ya, orang Farisi menghindar. Coba kita baca kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 36. Perhatikan baik-baik, ini eksplisit penjelasannya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini kan yang tadi, saudara. Ini penggenapannya ini. Ayat 36 dijelaskan begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mesias maksudnya. Telah mengutus Yesus menjadi Mesias. Ya. Nah, itu. Jadi nanti bisa dibaca perlahan-lahan. Semua ayatnya saya berikan di sini. Mesias seperti anak manusia itu di Daniel. Semua orang Farisi juga tahu kitab Daniel ini bahwa itu Mesias. Nah, digenapinya di Matius, Lukas, Yohanes. Nanti dibaca ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Itu penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan itu akan menemukan kepala si ular. 12 ayat 3, 17 ayat 19, 21, 49 ayat 10. Bahwa Mesias itu kan lahir dari janjinya kepada Abraham, kemudian melalui keturunan Ishak, dan seterusnya. Melalui suku Yehuda. Ya. Yesus juga mengakui bahwa dirinya Mesias, anak dari yang terpuji. Itu Markus 14 ayat 61 sampai 62. Coba saya bacakan ya. Ya, itu sebelumnya dikatakan imam besar itu bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 61-nya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya,
apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus ayat 62-nya. Akulah dia. Jadi Yesus mengaku, aku Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus mengaku. Sesuai nubuatan, ya. Yesus mengaku dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kitab Mazmur tadi juga berkata begitu kan? Ya. Nah, eh, ada cerita juga tentang Simeon yang tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Begitu ia melihat Yesus, ia bersorak-sorai bahwa ya sudah melihat Mesias. Sekarang bolehlah aku mati, katanya gitu. Nanti dibaca sendiri ya ayatnya ya. Saudara bisa ulang, sebab ini nanti ada di YouTube, bisa diulang-ulang. Ya, ini saudara, Kejadian 3 ayat 15 yang saya sebut tadi, keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Inilah nubuatan pertama kali akan adanya keselamatan dari keturunan perempuan itu. Bentuknya tunggal, yaitu Sang Mesias. Nah, berkat untuk seluruh kaum di muka bumi disampaikan kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 3 itu. Sebagai kelanjutan dari Kejadian 3 ayat 15, jalurnya ke sana. Juga Yohanes 4 ayat 22, Yesus sendiri yang mengaku keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ketika itu Yesus berkata begini. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa oleh menyelidiki kitab-kitab suci itu kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara mengerti ya maksudnya ya? Orang Farisi itu menyelidiki kitab suci, dia tahu. Tapi walaupun kitab suci itu cerita tentang aku, kata Yesus, mereka nggak mau datang kepada Yesus. Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya, saudara. Dengan berbagai alasan. Ya, mereka nggak percaya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Nah, itu. Berikutnya, ya. Makanya di Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus memperingatkan semua orang. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Jelas banget ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita tahu gambar besar keselamatan itu seperti ini. Dimulai dengan penciptaan, tapi manusia jatuh dalam dosa, lalu dikeluarkan nubuatan pertama akan ada Mesias, ya, melalui jalurnya Abraham, Ishak, Yakub, kemudian bangsa Israel. Nah, bangsa Israel keluar dari Mesir ke Gunung Sinai tahunnya 1445 sebelum Masehi. Bangsa Israel menerima Taurat di Gunung Sinai. Nah, itu masa berlakunya Taurat sampai nanti yang dijanjikan itu datang. Ya, sesuai dengan nubuatan. Setelah itu, inti Tauratnya tidak berlaku, tapi intinya tetap berlaku, yaitu hukum kasih. Berlaku selamanya. Selama-lamanya. Begitu, ini gambar besar keselamatan ya. Nah, kalau orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, dia eh, nggak sampai kepada Yesus, dia sampai di sini saja. Jadi mereka masih hidup di bawah hukum Taurat, tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Akibatnya, kitab perjanjian baru pun tidak mereka terima, karena dianggap cara menafsirnya salah.
Tidak sesuai konteks perjanjian lama. Beda konteksnya. Jadi dianggap salah oleh mereka. Ya, oke, kita lanjutkan. Rabu depan kita akan lanjutkan dengan asal-usulnya setan. Oke, ya. Jadi kalau kita mengerti sekarang mengapa banyak orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, ya karena itu mereka hanya berpedoman pada perjanjian lama, menolak perjanjian baru. Kenapa menolak perjanjian baru? Karena di zamannya mereka itu Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Itu. Nah, sedangkan kita percaya perjanjian baru adalah kitab suci. Makanya kalau kita pakai perjanjian baru sangat jelas. Orang boleh berkata apa saja, tapi Yesus mengaku akulah dia. Orang boleh pakai teori hermeneutiknya salah atau apa, tapi Yesus berkata, akulah dia. Akulah Mesias, anak dari yang terpuji. Kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Jadi semua teori hermeneutik dan sebagainya tidak diperlukan ketika Yesus langsung bicara apa adanya. Begitu. Ya. Oke, kiranya ini menjadi berkat dan menguatkan seluruh iman kita. Kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebentar saya buka dulu. Ya. Oke, silakan. Mulai dari Ibu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, kalau mendengar penjelasan Bapak lagi ya, atau kita baca di Alkitab itu, bagaimana si orang Yahudi ini tidak percaya atau tidak menerima Yesus itu sebagai Mesias. Padahal kan zaman itu mereka sudah melihat banyak yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ya Pak ya. Ya. Nah, selain satu, mereka itu menerjemahkan secara harfiah. Kedua, tidak sesuai dengan ekspektasi. Terus apa juga karena bangsa itu tegar tengkuk ya Pak? Alasan utamanya karena tidak sesuai harapan dan salah tafsir tadi itu bisa juga Hmm. gitu. Kalau dibilang tidak sesuai harapan kan memang pada saat itu Tuhan Yesus mungkin tidak berperang secara mengangkat senjata atau apa, tapi melihat dia menyembuhkan orang, membuat banyak mujizat, itu rupanya tidak cukup ya Pak ya buat mereka untuk percaya bahwa ini loh Mesias yang dijanjikan itu. Bahkan mereka curiga, Bu. Kalau mereka percaya mujizat itu datangnya dari Elohim, itu Hmm. selesai. Mereka nggak Mana percaya. Pak Ini itu nanti jangan-jangan Pak? pakai kuasa setan gitu. Oh, yang Kan yang dicatat tuh. dipertanyakan itu ya Pak ya. Iya, kuasa Belzebul ini gitu. Nah, terus Pak satu lagi pertanyaannya Pak. Dari sekian banyak ahli Taurat itu, apa nggak ada satupun ya Pak ya yang bisa melihatnya bahwa Mesias yang dijanjikan itu bukan secara harafiah yang untuk di dunia itu, tapi untuk yang nanti gitu Pak. Eh, Ibu ingat nggak ketika Yesus mau naik ke surga, para Hmm. murid-muridnya nanya apa? Tuhan, Hmm. kapan engkau pulihkan kerajaan Oh ya Israel? ya ya. Jadi orientasi mereka itu kerajaan di bumi, Bu. Masih tetap kerajaan di dunia Pak Iya, ya. kerajaan Daud, Salomo gitu. Hmm. Jaya di bumi gitu. Oh ya. Jadi nggak ada itu pikiran nanti itu nggak ada. Oh, jadi itu faktor sebenarnya yang bikin mereka tidak bisa melihat jauh ke depan itu Ya, ya Pak. ya. Nah, ketika Nabi Yesaya bernubuat nanti akan ada langit yang baru, bumi yang baru, Hmm. itu pun diartikan langit dan bumi yang sekarang ini diperbaharui Hmm. gitu. Ya 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 Pak. Jadi intinya dari sekian banyak ahli Taurat, jadi nggak ada satupun yang sanggup melihatnya ya Pak ya. Akhirnya ada, Bu. Itu Rasul Paulus, Oh iya, setelah orang itu ya. Farisi itu. Iya. Rasul Paulus orang Setelah Farisi. dijamah sama Tuhan sendiri ya Ya, Pak. juga ada, Bu, satu lagi yang ketemu Tuhan Yesus diam-diam Oh, ada yang orang perwira Farisi. itu ya Pak.
yang apa namanya dia tanya Yang apa yang harus mau lahir kulakukan. kembali itu. Ya, Gimana caranya lahir kembali itu. Nikodemus, Pak. Oh ya, ya benar. Nikodemus, betul. Ya. Dia tahu tuh, dia tahu. Hmm. Tapi dia tidak sanggup menjual seluruh hartanya. Oh ya, ya Pak. Oke. Itu aja Nah, pertanyaannya. Ya, oke. makasih ya Pak. Bung Kati. Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Halo, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, Waktu Yesus disalib, kan ada tulisan Inri. Ya, Nah, pertanyaan Pak, bagaimana pendapat orang yang membaca di situ dan siapa sebenarnya yang menempel itu? Makasih Pak. oke, baik. Itu sebenarnya ejekan, Pak. Inilah Oh, raja orang Yahudi gitu. Diejek, Pak. Karena Yesus hmm, mengaku, kan ditanya oleh Pontius Pilatus tuh, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus bilang, kerajaanku bukan di sini. Kalau di sini tentu para malaikat membela aku. Kan gitu kira-kira ya. Nah, ya. jadi itu ditempel di situ itu berupa ejekan. Inilah raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi kok mati gitu. Itu ejekan, Pak, sebenarnya. Yang naruh di situ Pontius Pilatus yang memerintahkan. Tapi sesungguhnya benar itu Pak ya? Justru justru hal yang ejekan itu ternyata itu mengandung arti yang ini apa? Hari ini kita tahu Dan, itu dalam bahasa Ibrani-nya singkatannya YHWH malahan. oh, Jadi itu nggak ya, sengaja ya. Pontius Pilatus nggak tahu itu dipakai Tuhan untuk menunjukkan ini loh yang kuutus itu gitu. Sebenarnya tadinya dimaksudkan untuk mengejek inilah raja orang Yahudi. Gitu. Hmm, ya Pak. Nah, satu lagi Pak ya. Ya, Nah, eh, di Yahudi ini kan ada dua suku Farisi dan Saduki. Tapi peran Saduki ini sebagai yang tidak percaya kepada Yesus jarang atau tidak begitu ekstrim seperti orang Farisi. Bagaimana itu Pak? eh yang ditulis seringkali orang Farisi ya Pak ya. Tapi sebenarnya hari itu ada orang Farisi, ada Saduki, ada Zelot Pak, Zelot. Ya. Nah, ada Eseni juga tuh. Nah, itu beberapa kelompok. Nah, seringkali yang ditulis berdebat dengan Yesus adalah orang Farisi memang. Orang Saduki Hmm. nggak percaya kebangkitan, Pak. Oh, nggak percaya kebangkitan Pak ya? Orang Memang. Saduki. Tapi kalau orang Farisi percaya kebangkitan. Ya, ya, ya. Jadi setelah Yesus bangkit, bagaimana komentar Saduki itu Pak? Bahwa memang Oh, tidak percaya kebangkitan. mereka komentarnya gini, Pak. Imam-imam itu panggil penjaga-penjaga kubur, penjaga kuburnya Yesus, disogok mereka. Nanti kamu cerita ya, mayatnya dicuri oleh para muridnya. Malah Hmm. begitu, Pak. Ya, ya. Ya, Itu makasih banyak Pak. Selamat ya, malam Pak. selamat malam, mendekati. Itu memang politik hari itu nggak cuma sekarang, hari itu juga sudah ada politik licik, Hoax. hoax, hoax itu persisnya. Aduh, oke. Berikutnya Pak Kris, silakan. Ya, shalom malam Pak. Shalom. Eh, Sebetulnya ini pertanyaan saya bisa mengundang banyak musuh ini Pak. Kenapa, Pak? Eh, Kalau temanya malam ini kan kenapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias ya Pak? Iya. Kalau saya misalnya tanya kenapa banyak orang Kristen yang menolak Yesus sebagai Mesias tuh, Hmm. itu Itu musuhnya jadi banyak itu Pak. jadi banyak, jadi banyak. Karena Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kan eh, ya begitulah Pak, banyak. Saya sendiri sebetulnya apa kayak orang siuman dari pingsan waktu dengar seminar Logos mulai sesi satu itu Pak. Hmm. Tapi di Yesaya ini Yesaya 28 yang ada
saflasaf, saflasaf, kaflakaf, kaflakaf itu kan sebetulnya juga kayak ada alur-alur metodologinya waktu Tuhan Yesus mengajar waktu di bumi ini. Ada mengenai apa yang letih, lesu, berbeban berat, masuk ke peristirahatan, Ya, terus mengenai itu apa dan Elohim akan meletakkan batu penjuru, ya, terus nanti ada banjir yang melanda, kemudian tali sifat itu water pass kalau bahasa Inggrisnya ya. itu yang apa? Yang satu sedek, yang satu apa itu ya? Kebenaran itu apa Pak? Satunya sedek saya lupa. Emet, bukan. Sadik, Keadilan dan kebenaran ya kan dua itu. ya. Kan Tuhan Yesus mengingatkan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, Di engkau kayu akan sune. ditolak di Di ya. kayu sune. Jadi ya. Nah, jadi sebetulnya di Yesaya 28 itu kan metodologinya waktu Tuhan Yesus ngajar, tapi kan sebetulnya poinnya di Yohanes 17 ayat 3 itu, Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Ya, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. ya. Saya sampai dengan terpaksa dalam tanda kutip angkat tangan untuk apa melayani salah satu gereja di dekat sini kan saya kadang-kadang dipanggil untuk sharing firman. Ya. Mereka sampai bilang, ini loh, Pak Eras itu bilang Tuhan Yesus itu cuma utusan. Ya. Saya sudah coba menerangkan, coba dia dari sesi satu, gitu. Tapi setelah sekian kali membahas kayak gitu, orang ya Mesias, saya sebetulnya dari tadi Pak Wiknya terangkan itu, jangan-jangan banyak orang Kristen juga yang sebetulnya menolak format yang disediakan Allah Bapa untuk kita ini jalan yang harusnya kita tempuh. Aku adalah jalan, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku kan itu Pak. Ya. Lah, khawatirnya kan kalau sekarang jalannya itu kita anggap sebagai tujuan karena Tuhan Yesus dianggap sama, pribadi yang sama dengan Bapa kan berarti yang harusnya jadi jalan kita kan itu dianggap itu sudah garis finish Pak. Ya. Jadi menurut Pak Wiknyo kalau saya tergelitik yang diajarkan Pak Wiknyo malam ini, saya justru khawatirnya malah jangan kita dari orang Kristen ini banyak yang menolak sebetulnya bahwa Yesus itu sebagai Mesias karena kan Mesias itu kan bukan pribadi Adonai Pak, sebetulnya kan itu. Ya. Justru yang saya khawatir itu ini autokritik Pak ya maksudnya untuk Ya. kita sendiri. Ya. Saya yang lebih khawatir itu Pak kalau orang Yudaisme menolak Yesus sebagai Mesias ya ya sudahlah gitu saya pikir. Ya, ya. Nah, itu memang Tragisnya tragisnya kalau orang Kristen sendiri itu loh Pak yang nolak karena kan itu Yohanes 17 ayat 3 tadi itu loh, Pak. Menurut Pak Wignya gimana Pak? sebenarnya kalau ada orang mengatakan kok cuman utusan, orang itu aneh. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berkata begini, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Memang diutus Bapa. Iya, Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lah kok ditambahin cuma utusan? Cumanya itu kan kau yang nambahin. iya Kita betul nggak Pak. ada ngomong cuma atas utusan. Nggak ada. Betul Pak. Ini utusan istimewa satu-satunya, nggak ada yang lain. Boro-boro kita mencapai 5% Nah, level yang dicapai Tuhan Yesus Pak. makanya Sudah tidak mungkin. Kok cuma orang-orang itu loh Pak? Nah, orang-orang itu sebenarnya ada kejahatan dalam hatinya. Orang Alkitab bilang utusan ditambahin namanya, cuma utusan. Ada cumanya. Itu meremehkan Iya, mereka yang meremehkan, bukan kita. Kalau kita apa adanya, utusan. Utusan Bapa di surga. Ada utusan yang lain nggak ada. iya. Kan itu mestinya ya. Kalau kalau kita Firman yang Mazmur tadi, Pak, Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah betul, firman Adonai besar, betul. YHWH.
kepada Adonai kecil, Mesias. Iya. Nah, Bapak kepada anak utusannya itu, kan gitu mestinya. Harusnya nggak ada masalah sih. Banyak orang Kristen itu aneh-aneh juga sih. Yesus itu ya Bapak, nah, gitu. Oh, Yesus kok Iya. Bapak? Oh, udah jelas beda, gitu ya. Iya, Nah, Pak. Kalau akulah jalan, nggak ada yang bisa mencapai Bapak selain melalui aku. Kita setting Google Map itu destination kita mau kemana ke Nganjuk umpamanya, Pak. Baru disetting tahu-tahu apa bunyi HP-nya. You have arrived at your destination. Kan kita bingung, Pak, loh. Jalannya baru mau dilalui, tapi kita dianggap nah, sudah nyampe oh, ke sudah tujuan. sampai. Iya, Iya, Pak, banyak, itu aja, Pak. banyak teologi yang meleset memang. Iya, Makanya kita ya harus ini sesuai Alkitab aja. ya resikonya itu, Pak. Makin banyak dimusuhi orang. Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Nanggung. Kita sudah Iya, lakuin. Kalau itu, saya Pak. mungkin biasa aja, nggak apa-apa. Yang Ya, penting kalau disampaikan sesuai Alkitab begini. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya sudah. Gitu aja. enggak khotbahnya Pak Wirnya memang ngopok-ngopok soalnya, Pak. Ngomong-ngomong ya Pak, kemarin soal gereja ya. Iya. Tapi dengan begitu enggak ada abu-abu, Pak. Kayak Ya, stop itu sayurannya di bawah, kuah bening di atas gitu sekalian itu, Pak. ya gitu aja dah. Nah, Iya. jadi udah intinya gini, saudara mau ikut siapa gitu aja deh. Iya, jangan suam-suam kuku itu. Iya, harus clear. Iya, Pak. Hmm, Makasih, Pak. Tuhan berkati. oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Bu Indien mau tanya apa? Ya Pak, sudah lama saya nggak tanya loh Pak. Ya silakan. Ini Pak, saya mau tanya, itu kan berarti kalau dari Yesaya dinubuatkan bahwa nanti tadi apa tuh yang binatang-binatang buas bisa bersisian dengan binatang yang tame gitu ya. Ya, Itu itu berarti tuh kita bisa bilang bahwa surga itu nanti kayak gitulah, tidak ada binatang yang buas yang memangsa seperti yang sekarang ini terjadi gitu ya Pak ya. ya, ya, betul. Sama seperti ini, Bu. Waktu Adam mula-mula sebelum jatuh dalam dosa, kan kita nggak mendengar tuh ada binatang buas makan ini makan itu kan nggak ada, Iya. Iya, gitu. soalnya saya fobia sama ular sih, Pak. Hmm, ya, Jadi ya. agak ngeri juga gitu. Nah, terus menyambung dari siapa Pak Kris tadi, itu benar Pak. Memang kemarin saya tuh sudah selama ini saya tuh nahan loh. Kalau misalnya ada orang nebar paku lah istilahnya ya. Di komen-komen jawabnya nggak enak itu, saya udah diam. Tapi kadang-kadang saya tergelitik. Kemarin saya jawabin. Jadi em, nggak masuk akal gitu. Mereka bilang Bapak itu Yahweh, YHWH. Lalu anak itu YHWH, Roh Kudus itu YHWH, lalu Yesus itu sama dengan YHWH, YHWH sama dengan Yesus. Nah, kan ruwet, Pak. Ya Tapi itu kalau kan, dibilangin begitu nggak mau. Terus sekarang saya tanya, Yesus berdoa sama siapa? Kan jadi nggak apa ya bahasa Jawa itu nggak mokal gitu loh, Pak. ya Nah, nggak nyambung, ya nggak iya. cocok. Nah, terus apa mereka tuh nanti menuduhnya ke kita apa namanya bahwa kita itu pagan, Pak. Oh, Tuhannya dua. Loh, kamu nih Kristen tapi kok nggak mengenal konsep Mesias gitu kan? ya, Nah, terus satu lagi tuh biasanya ini mereka sebenarnya kan bilang katanya oh, Alkitab itu tidak mungkin multitafsir. Alkitab itu ditafsirkannya pasti benar ini. Terus saya bilang, kalau kamu menyerang begini, kan kebanyakan menyerang Pak Eras, menyerang Pak Wigno, menyerang ya kita ya, jemaat-jemaatnya gitu kan Pak. Saya ya, cuma ya. tanya, kamu sudah nyerang ini ke orang Katolik belum? Atau kamu udah nyerang ini ke orang Advent belum? Yang nyata-nyata dengan Alkitab yang sama penafsirannya berbeda. Kalau belum, berarti emang kamu punya kebencian dan kepahitan di hati. Sentimen, Iya, kalau memang sama-sama perbedaan tafsir kan jelas mereka berbeda toh Pak, gitu ya loh. banyak yang Nah, berbeda. nah, kenapa mesti nyerang ke kita? Kamu pasti punya kebencian. Akhirnya saya jawabnya ini Pak, yang apa yang 2 Yohanes 1 ayat 7 tuh Pak. Ya, Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Saya ya, gedein tuh. ya Itu betul. adalah si penyesat dan antikristus. Saya balesin begitu karena mereka kan nuduhnya kita-kita ini antikristus gitu loh, Pak. Saya balesin pakai itu. Itu sudah jelas kamu mau artikan apa lagi gitu baru biasanya mereka agak diam gitu loh, Pak. Mm-mm.
Itu saya cuma sharing aja, mungkin bisa dipakai untuk Bapak Ibu yang lain kalau misalnya pas kita lagi kerasa ya kadang-kadang kita masih memang ngomong, cuman memang tidak perlu terbawa ke perdebatan yang terlalu serius sih. Itu aja Ya, sih Pak ya, dari saya Pak. ya. Terima Ya, kasih mari kita sebaiknya. selamat berjuang saling menguatkan Pak. Ya, kita kita bawa santai saja, Bu. Iya, cuma kadang-kadang kan mereka tuh kasarnya minta ampun. Saya sampai bilang, Memang, ini Kristen. Saya tuh Kristen, saya bilang begitu. Bu. Saya kasih tahu ini ya, Bu. Triknya ya, Bu. Mm, mm-mm. Kitab Amsal menulis, Bu. Biarlah orang bodoh Menasihati. mempertontonkan kebodohannya. Iya, Jadi mereka komen kasar-kasar gitu, jangan dihapus, biarin iya, aja. iya, iya, Biar dia menontonkan mukanya mereka yang sebenarnya. iya, Anak Allah tidak mungkin begitu. iya, Teologi yang makanya, benar tidak mengajar seperti itu. Itu aja. iya, Hah? Nggak pernah loh kita betul. wah asar ngomongnya nggak ada. Iya, rasanya malu kok Pak. Kita mau Malu, nulis baca sendiri lagi. Loh, kok aku malu. ngomong begitu itu Iya, jangan sampai gitu baru ngetik aja saya hapus. Ih, ini terlalu kasar, nggak boleh gitu. iya, Jadi kita malu. nggak Tapi ada mereka nggak elemen. malu, Bu, karena memang nggak Enggak. punya malu. Iya, itu kalau saya bilang sudah bukan cuman kesetanan tapi keiblisan kalau saya bilang. Itu Oke. aja Pak. Terima Ya, kasih banyak terima Pak. kasih Selamat Tuhan malam. berkati. Berikutnya Pak Irwan, silakan Pak. Shalom Pak Rino. Shalom. Um, ya, saya ingin bertanya mengenai timeline yang Bapak tunjukkan itu. Oh ya, Kalau hukum Taurat itu diberikan waktu Sinai itu, ya, bagaimana kita menginterpretasi sebelumnya, sebelum ada hukum Taurat, dan juga meskipun sewaktu ada Yesus, banyak orang yang mungkin tidak menyangkal dengan tidak mengetahui. Apakah kita selalu bilang kadang-kadang ya Holy Spirit ada di dalam hati atau hukum Taurat ada di dalam hati lah gitu maksudnya. ya, Apakah kita bisa bilang sama juga dengan orang-orang yang waktu zaman Yesus itu yang mungkin mereka hanya tidak menyadari gitu, atau yang sebelumnya Sinai itu uh, pasti mereka banyak yang baik toh dalam arti hukum Taurat dalam hati. Demikian juga dengan orang-orang di dunia lain yang tidak pernah melihat Yesus betul. pada waktu itu. Baik, Bagaimana interpretasi demikian, Pak? Terima kasih. baik. Kita harus baca kitab Roma pasal 2 dari ayat 12 sampai 16. Saya bacakan ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Roma pasal 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, artinya orang yang tidak punya hukum Taurat tapi berdosa akan binasa tanpa hukum Taurat. Nggak perlu hukum Taurat juga untuk binasanya dia. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, orang yang punya Taurat tapi berdosa, akan dihakimi oleh hukum Taurat. Adil kan? Ya, Ayat berikutnya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Iya dong, masa yang dengar ya, yang melakukan. ya, Ayat berikutnya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, nah ini Pak, jelas nih. Ada bangsa lain yang tidak punya hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri, itu jelas punya kehendak bebas. Teologi yang mengatakan manusia nggak punya kehendak bebas pasti salah. Ayat ini sudah jelas. Bangsa lain lagi yang nggak punya Taurat. Oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Tidak, tidak mencuri, tidak berzina, hormati orang tua dan seterusnya. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Artinya apa? Artinya orang yang punya Taurat dihakimi menurut Taurat. Orang yang nggak punya Taurat dihakimi menurut Taurat yang ada di hatinya. Apa itu? Perbuatan nurani. Gitu, Pak. ya, Pak. Ya, Jadi Pak. sebelum Sinai tetap orang dihakimi. Tetap. Masalahnya cuma Taurat atau Taurat yang di hati. Sebenarnya ujungnya cuma gini, Pak. Apakah Tuhan berkenan apa enggak? Gitu aja. Ya, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Konstan Nara, silakan.
Shalom Pak Widyo. Shalom. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pertanyaan saya tadi sudah diuraikan sama Pak Kris tadi semua Pak. Oh, Cuma saya mau bertanya satu hal saja Pak. oke. Mengenai Yohanes 17 ayat 3. Yohanes Saya 17 agak, ayat 3. Ya, ya, kan kalau perikopnya ini kan katanya doa Yesus. ya. Tetapi di tulisan yang lain, jarang saya membaca Yesus menyebut dia Yesus. Maksudnya? Kan di sini Pak, inilah hidup yang kekal itu, yaitu Ya. bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Oke. Saya baca di terjemahan sederhana volume berapa Pak? Itu doanya Yohanes Pak. Apakah betul Pak? Ini doanya Yesus, Pak. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit, Bapa telah tiba saatnya dan seterusnya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya dan seterusnya dan seterusnya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus. Oh ya, oke. Yang ayat 3 ini bisa juga ini tulisan atau doanya Yohanes. Ya. Masalahnya apa, Pak? Saya tidak mau bukan masalah sih Pak. Maksudnya mau lebih tahu saja karena di terjemahan sederhananya itu doa Yohanes, bukan Oh, di pasal di ayat 3-nya saja Pak. ya, ya. Bisa juga, Pak, Ya, itu doanya Yohanes. Nggak masalah. ya itu bukan masalah, cuma saya ingin penasaran saja karena di di firman-firman yang lainnya Yesus tidak pernah mengatakan kepada dirinya Yesus Kristus, selalu anak manusia atau apa begitu. Oh iya, iya. Ya bisa juga. Nah, bisa juga sih. Ya. Ya, Mm. ya, makasih Pak Wida. Oke, Bung Kati. Berikutnya dari Surabaya ya, Ibu Stefani. Ya, Silakan. selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, ya, Pak, saya cuma ingin tanya aja. Ini kalau berarti sekarang yang imam-imam orang Israel saat ini nih apa nggak murni dari suku Lewi ya, Pak ya? Kalau gitu. Oh, baik. Jadi keimaman suku Lewi itu sudah tidak terlalu apa ya namanya ya? Sudah tidak diikuti 100% juga. Bahkan di zamannya Yesus, imam-imam itu dipilih oleh Romawi, bukan keturunan Lewi lagi udah. Dipilih sembarangan aja sama Romawi. Nah, kalau hari ini Bait Allah sudah tidak ada. Jadi nggak ada juga imam yang namanya imam seperti imam dulu itu, imam besar dan sebagainya sudah nggak ada. Karena Bait Allah juga sudah tidak ada. Hmm. Makanya saya berkata persepuluhan sudah tidak ada juga. Oh, imam Lewinya siapa? Memangnya berhak? Tidak, kecuali di Bait Allah. Bait Allahnya tidak Oke. ada. Gitu. Ya, terus yang kedua nih Pak, ini kan banyak orang Israel yang masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Itu Ya. saya cuma ingin tahu apa mereka tetap dapat keselamatan kekal ya, karena kan bagaimanapun mereka kan tetap umat pilihan Allah dari dulu, walaupun banyak yang masih belum percaya Tuhan Yesus. Apa mereka masih tetap pasti dapat keselamatan kekal tuh ya Pak? Umat pilihan belum tentu selamat. Di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan buktinya banyak orang Israel di waktu keluar dari Mesir mati di padang pasir karena tegar tengkuk kan, nggak selamat. Nah, hari ini Hmm. mereka pasti dihakimi menurut Taurat karena mereka umat pilihan, hukumnya Taurat gitu. Kalau kita hukumnya Injil, kasih karunia. Menurut saya begitu sih. Hmm. Jadi Oh ya. bukan nggak percaya Elohim, mereka percaya Allah. Cuma mereka nggak percaya Yesus sebagai Mesias. Nah, mereka nggak dibukakan, matanya nggak dibukakan. Ya mungkin memang batasannya di situ. Mereka menurut Taurat aja deh. Hmm. Iya, ya, terima kasih Pak. Oke, Tuan Kati. Berikutnya siapa ya? Ibu Ina ya. Silakan.
Selamat malam, Pak Wigno. Selamat malam. Mana Hmm. Ibu Inanya kok hilang? Ya, Pak. Di mana? Nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa, silakan. Yuk. Em, Begini, Pak. Tadi kan Bapak jelasin kalau em, eh, waktu bangsa Israel mengharapkan kedatangan Mesias itu em, damai gitu, membawa damai. Jadi kayak surga di bumi gitu kan. Ya, Tapi saya jadi teringat sama ayat ini, Pak, yang Matius 10 ayat 34 yang bilang jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Jadi maksudnya berarti em, orang Israel berharap Mesias itu kan membawa damai, tapi ternyata pada saat kedatangan Yesus justru jadi kayak ada pertentangan sampai hari ini ya, dan mungkin akan terjadi sampai Tuhan mengakhiri sejarah dunia. Kira-kira benar nggak Pak seperti itu oke. pemikiran saya? Ini Matius Hubungannya 10. nggak? Ya, ini Matius 10 ayat 34 ini konteksnya adalah, kalau kita baca terus ini jelas nih. Bukan Yesus membawa kerusuhan, bukan maksudnya. Tapi dengan adanya Yesus, maka satu keluarga bisa pisah tuh. Satu percaya, satu tidak misalnya. Di ayat 35-nya jelas tuh. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kalau tidak sejalan, itu bisa jalan sendiri-sendiri, misah. Nah, itu konteksnya. Bukan mau perang atau apa, bukan. Konteks ini adalah konteks bahwa orang bisa bermusuhan seisi rumah gara-gara satu ikut Tuhan Yesus, yang lain enggak. Nah, gitu. Itu konteksnya itu kalau kita baca terus. Nah, Soalnya ayat saya 37 jelas tuh, ayat 37. ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya kita harus mengasihi Tuhan melebihi semuanya. Tapi nggak boleh kurang ajar sama orang tua, tetap mengasihi. Cuma lebih mengasihi Tuhan, gitu loh maksudnya. Itu. Ya, soalnya kan kayaknya begitu Tuhan datang kayak kacau terus istilahnya gitu loh, kayak ada pertentangan terus, kayak jadi gak ada damai kan gitu. Justru justru Tuhan Yesus ini kan membawa damai sebenarnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kan gitu ya, bukan aku akan bikin kamu apa ya, sengsara atau apa, kan enggak. Nah, konteksnya yang penting. Ini maksudnya adalah bahwa ada risiko kalau ikut Tuhan Yesus, dibenci oleh keluarga sendiri bahkan. Itu maksudnya. Oh ya, ya Ya. Pak. Terima kasih Pak, Tuhan Oke, berkati. Tuhan Kati. Terakhir, Pak Samuel. Ya, Malam Pak Teknya. malam. Loh, dia Eh, mau klik pindah sebentar. Mana Pak Samuelnya? ada Pak. Ada ya, oke ada. Ada. Malam Pak, mau tanya. Jadi bangsa Israel kan percaya Mesias, cuman tidak percaya kalau Tuhan Yesus Mesiasnya gitu Pak ya. Betul, Nah, mereka menurut mengharapkan Mesias. betul masih mengharapkan. Berarti menurut dia yang pegang perjanjian lama itu orang Yahudi, menurut mereka dari perjanjian lama itu Mesiasnya kapan datang dan hubungannya dengan akhir zaman bagaimana Pak ya? Apakah di akhir zaman juga bukan Tuhan Yesus menurut mereka atau bagaimana ini Pak? Mohon keterangannya Pak. Terima kasih. Oke, yang jelas Mesias yang mereka harapkan datang itu membangun kerajaan Israel di bumi dan akan menjadikan bumi ini seperti surga. Benda Berdasarkan Yesaya tadi Pak ya berarti. Iya, betul. Itu sangat kuat tuh. Tapi kapannya Pak? Kira-kira menurut bangsa Yahudi itu umat Mereka nggak Yahudi tahu. ini sekarang Mereka nggak tahu. Tidak ada seorang pun tahu. kira-kiranya kapan mereka juga tidak ada perkiraan Tidak dan ada perkiraan. oh. Terus tentang akhir zamannya bagaimana Pak hubungannya Pak? Akhir zamannya mereka tidak jelas. Kan perjanjian lama nggak bicara soal akhir zaman kan. Kecuali mimpinya Nebukadnezar. Nah, Ya kan mereka percaya perjanjian lama, apakah tidak ada yang berpikir untuk mengaitkan dengan itu, Pak? ya kalaupun mereka mengaitkan dengan itu tetap nggak nyambung. Nyambungnya kemana? Kalau kita sampai ke perjanjian baru, baru nyambung tuh ceritanya. Oh, ternyata begitu gitu.
Kalau nggak sampai perjanjian baru, nggak nyambung tuh cerita itu. Gantung. Oh, berarti blunder sebetulnya mereka, Pak ya. Bukan blunder, gantung. Gantung ya, nggak tahu kejelasannya gitu, Pak ya. Arahnya Belum kemana belum tidak sampai tahu, ujung. Pak ya. Belum sampai ujung gitu loh. Belum sampai Masih ujung gantung. sudah bingung gitu, Pak ya. Karena Mesiasnya lagi ditunggu juga. Nggak ada Lagi Mesias, ditunggu. terus mau ngapain? Dan tidak ada jawaban di perjanjian lama gitu, Pak, Nggak menurut ada. mereka ya. Nggak ada. Sama seperti hari ini mereka menantikan Mesias untuk membangun bait Allah yang ketiga. Kalau Mesias nggak datang, nggak ada yang bisa bangun. Sebab Oh, yang jadi boleh tidak memutuskan. akan bangun kalau tidak datang Mesias yang diharapkan mereka itu gitu, Pak. Iya, karena apa? Karena pelataran bait Allah sudah dianggap najis. Kan ada orang lain di sana, bangsa asing. Nah, nanti Mesias datang, ini yang mereka harapkan. Menguduskan area itu dan membangun bait Allah ketiga. Gitu. Tapi Pak Somel perlu tahu di Israel itu bukan semuanya seperti itu. Ada bagian yang sekuler, rakyat yang sekuler. Ada yang ortodoks, ada yang mesianik, ada yang benar-benar ultra itu. Pegang Taurat benar-benar sampai ekstrim. Bervariasi juga rakyatnya. Gitu. Oh, Ya. oke. Makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Habis, sudah tidak ada yang bertanya. Baik, kita kita tundukkan kepala, yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami dibukakan mata rohani kami bahwa Sang Mesias itu adalah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami ini. Ke depan mohon perlindungan pemeliharaan Tuhan, hikmat marifat ada pada kami semua. Juga hamba ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau berkati terus mereka juga keluarga besar mereka, agar mereka boleh mendukung pekerjaan-Mu ini sampai kesudahannya. Juga semua kami umat-Mu Tuhan. Mohon berkati setiap kami, juga seluruh keluarga kami. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.